Saya pikir setelah menikah dan memulai hidup baru, semuanya akan baik-baik saja. Kami pindah ke rumah suami. Saya sedang hamil, dan kami punya harapan besar untuk masa depan. Tapi saya salah. Kegelapan ternyata mengikuti kami kemanapun kami pergi. Gangguan pertama yang kami rasakan bukanlah pada kesehatan kami, melainkan pada rezeki. Usaha thrifting saya yang tadinya selalu ramai tiba-tiba mati total. Sepi, tanpa alasan yang jelas. Pelanggan langganan pun menghilang begitu saja. Karena merasa ada yang tidak beres, kami memutuskan untuk pindah ke Salatiga, mencoba peruntungan baru di sana. Awalnya, toko kami kembali ramai. Harapan kami tumbuh lagi, tapi pola yang sama terulang. Setelah beberapa waktu, toko kembali sepi. Dan kali ini, diikuti dengan penemuan yang sangat menjijikkan. Di sudut toko kami, menemukan bangkai tikus yang sudah meleleh dan bau busuknya menyengat. Anehnya, tidak ada yang melihat tikus itu masuk. Saat itu saya sadar, ini bukan sekadar kesialan biasa. Kami memutuskan kembali ke Jakarta, berharap bisa lepas dari semua ini. Tapi terornya justru meningkat. Suami saya berubah drastis. Dia yang tadinya penyabar, menjadi sangat emosional dan temperamental tanpa sebab yang jelas. Rumah terasa sangat panas dan tidak nyaman. Tapi puncaknya, dan yang paling membuat hati saya hancur, adalah ketika anak kami yang masih bayi menjadi sasaran. Selama 3 bulan penuh, anak saya menangis tanpa henti. Terutama di malam hari, tangisannya seperti menahan sakit yang luar biasa. Ketika ia mulai sakit-sakitan, tidak ada satupun dokter yang bisa menemukan penyebabnya. Hasil lab selalu normal. Diagnosanya hanya demam tinggi dan muntah, yang terus-menerus berulang. Kami harus bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Melihat anak sekecil itu menderita tanpa tahu harus berbuat apa. Yang paling mengerikan terjadi saat kami sedang menginap di sebuah hotel. Malam itu anak saya tidur nyenyak di antara saya dan suami. Pagi harinya, saat saya hendak memandikannya, jantung saya serasa berhenti berdetak. Di dadanya ada bekas cakaran, 3 garis panjang, dalam, dan berdarah. Bekas luka itu bahkan membekas permanen sampai sekarang. Ini jelas bukan perbuatan anak-anak, apalagi perbuatannya sendiri. Teror tidak berhenti di situ. Saya ingat dengan sangat jelas, saat anak saya berusia 2 tahun, dia mulai punya pola aneh. Setiap jam 9 malam, dia akan bangun dengan ketakutan, menjerit histeris sampai jam 3 pagi. Dia juga sering sekali jatuh. Tapi bukan jatuh karena tersandung. Dia seperti didorong dengan keras oleh tangan yang tidak kasat mata. Saya dan suami saya pernah melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Syok itu tinggi, besar, hitam pekat, dengan kepala menyerupai anjing. Saya yakin siluman itulah yang telah mencakar dan mendorong anak saya. Bukti-bukti adanya kiriman gaib semakin jelas. Kami menemukan cap tangan kecil di cermin dan pintu. Jari-jarinya panjang dan kurus. Ukurannya tidak mungkin milik salah satu dari kami yang tinggal di rumah itu. Jejak itu muncul dan hilang dengan sendirinya. Karena sudah tidak tahan, kami akhirnya mencari bantuan orang pintar. Dari situlah semua tabir terungkap. Kiriman ini memang sengaja ditujukan untuk menghancurkan pernikahan kami. Tujuannya adalah membuat suami saya gagal dalam segala hal, membuat rezekinya seret, dan emosinya tidak stabil. Bahkan, tujuan akhirnya adalah menjadikan suami saya seperti tumbal agar ia merasa putus asa dan kembali ke rumah pihak pengirim. Lalu, siapa pengirimnya? Jawaban ini yang paling menyakitkan. Ternyata mereka adalah orang terdekat dari keluarga suami saya sendiri. Nama mereka disebutkan dengan jelas. Dendam dan perjanjian gaib yang mereka miliki di masa lalu menjadi alasan mereka melemparkan semua kesialan ini
kepada suami saya. Sebagai generasi penerus, inilah mengapa suami saya tidak pernah bisa bekerja dengan tenang. Selalu sakit kepala parah yang tidak bisa disembuhkan obat. Dan emosinya meledak-ledak. Ada energi negatif yang sengaja ditanam di dalam tubuhnya. Kami tahu, kami harus pergi dari rumah itu. Kami harus menyelamatkan keluarga kami. Segera setelah kami membuat keputusan untuk pindah rumah secara permanen, gangguan fisik pada suami saya justru memburuk, terutama setelah dia menerima telepon dari salah satu pengirimnya. Suami saya langsung muntah-muntah hebat, mengeluarkan cairan berwarna hijau, dan sakit kepalanya menjadi tak tertahankan. Seolah mereka tahu kami akan lepas dan berusaha menahan kami dengan cara apapun. Tapi kami tidak menyerah. Kami bertahan. Dengan bantuan spiritual, energi negatif yang ada di tubuh suami saya berhasil dicabut. Prosesnya sangat berat, tapi kami berhasil melaluinya. Dan kami pun pindah. Di rumah baru gangguan itu masih mencoba datang. Kami sering mendengar suara ledakan keras di luar rumah pada malam hari, atau suara gedoran kencang di plafon. Tapi syukurnya, pagar pelindung spiritual yang sudah dipasang berhasil menahan mereka di luar. Mereka tidak bisa lagi masuk dan mengganggu kami secara langsung. Dan mukjizat terbesar terjadi. Sejak hari pertama kami keluar dari rumah neraka itu, anak kami tidak pernah sakit parah lagi. Tidak ada lagi tangisan histeris di tengah malam. Tidak ada lagi demam tinggi tanpa sebab. Suami saya juga perlahan kembali menjadi dirinya yang dulu. Tenang dan sabar. Kami memang kehilangan banyak hal secara materi, tapi kami mendapatkan kembali hal yang paling berharga, keutuhan keluarga kami. Kami memilih untuk ikhlas, memaafkan, dan terus berjuang. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tidur. Dia pasti melihat perjuangan kami melawan kejahatan ini. Dan Dia akan selalu melindungi hamba-Nya yang sabar. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kami. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya. Sampai jumpa.